semua, Namo Buddhaya. Jadi di video kali ini saya akan merangkum dua video yang dibawakan oleh Biku Utomo dan almarhum Bapak Cornelis Worwol. Jadi video yang dibawakan oleh Biku Utomo dan almarhum Bapak Cornelis Worwol ini menjelaskan mengenai karma dan kelahiran kembali. Dan saya di sini akan menjelaskan inti dari penjelasan video tersebut. Yang pertama adalah karma. Karma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tindakan atau perbuatan. Karma adalah semua tindakan yang memiliki kehendak baik ataupun buruk. Contoh, ada seekor semut yang di jalan. Karena semut tersebut terlalu kecil, kita tidak sengaja menginjaknya. Itu tidak termasuk sebuah karma ya teman-teman, karena kita tidak sengaja. Nah, lalu apa yang termasuk karma? Contohnya itu adalah ada satu semut di baju teman kita. Kemudian karena kita melihat semut tersebut terlalu gemes, sangat gemes sekali, jadi kita memencet semut tersebut sampai kehilangan nyawanya. Itu termasuk sebuah karma, karena kita telah menghilangkan nyawa semut tersebut dan termasuk karma yang buruk. Kemudian karma itu dibagi menjadi berbagai jenis. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan dua jenis karma. Yang pertama itu adalah karma pikiran. Karma pikiran itu adalah tindakan atau perbuatan atau sebuah niat yang cuma kita tahu sendiri, karena cuma ada di kepala benak kita sendiri, sedangkan orang lain tidak tahu. Contohnya saat kita mendengar dharma. Saat kita mendengar dharma, mata kita itu pasti melihat bante atau biksu atau orang yang berceramah. Tapi pikiran kita itu tentu pasti akan melayang kemana-mana, kayak saya nanti mau makan nasi, saya nanti mau makan es krim, atau habis ini mau jalan-jalan. Tentu pasti teman-teman pernah mengalami hal semacam itu, termasuk saya juga. Itu termasuk sebuah karma pikiran. Namun saya sangat bersyukur menjadi umat Buddhis, karena dalam ajaran agama Buddhis diajarkan untuk bermeditasi agar pikiran kita itu tetap terjaga dan tidak kemana-mana. Yang kedua itu adalah karma kebiasaan. Karma kebiasaan itu adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya itu adalah teman-teman yang hobi memancing, atau teman-teman yang suka marah-marah orang, maki-maki orang, itu juga termasuk ya. Kenapa memancing itu termasuk sebuah karma kebiasaan? Karena dengan memancing itu kita telah melukai hewan tersebut dan bisa saja membunuh hewan tersebut, sehingga itu termasuk sebuah karma kebiasaan. Nah, pasti teman-teman pernah berpikir seperti ini. Loh, kalau misalnya aku gak pernah mencuri, gak pernah membunuh, gak pernah berbohong, gak pernah melakukan perbuatan asusila, gak pernah coba-coba narkoba dan yang lainnya, bukankah berarti saya gak punya karma ya? Nah, yang bisa saya pastikan itu, kita datang ke dunia ini, kita terlahir ke dunia ini, pasti kita membawa karma kita sendiri. Pasti ada hutang budi yang kita harus bayar ke orang lain sehingga kita datang ke dunia ini. Kalau misalnya kita gak ada karma lagi, tentu kita tidak akan terlahir di dunia ini lagi dong. Pasti kita sudah jadi Buddha di atas. Terdapat satu penjelasan dari almarhum Bapak Cornelis Worwol yang membuat saya semakin sadar mengenai dunia ini. Beliau mengatakan seperti ini, apapun hal yang kita lakukan, baik itu hal baik ataupun hal buruk, karma kita itu pasti akan datang. Karena karma itu tidak membedakan agama, tidak membedakan bangsa, mau kita agama Kristen, Buddha, Hindu, Islam, dan lainnya, ataupun bangsa Eropa, bangsa Indonesia, dan bangsa lainnya, mau kita binatang, hewan, setan, ataupun sebagainya, karma itu pasti akan datang, karena karma itu tidak pandang bulu. Inilah hukum alam sesungguhnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelahiran kembali atau punabhawa. Yang bisa saya pastikan mengenai ini adalah kita telah terlahir ke dunia ini banyak kali. Kita telah bertumimba lahir di dunia ini banyak kali, bisa saja sampai berjuta-juta kali. Bisa saja kita tidak terlahir sebagai manusia, bisa saja sebagai hewan, ataupun tumbuhan, ataupun yang lainnya. Cuman kenapa kita tidak dapat mengingatnya? Karena pikiran manusia ini masih belum berkembang sampai bisa mengingat masa lampau. Bahkan seminggu lalu saya makan apa saja saya bahkan tidak bisa ingat.
Berdasarkan penjelasan almarhum Bapak Cornelis Bowo, terdapat 4 cara mengetahui kehidupan masa lampau kita. Yang pertama itu adalah indigo. Indigo ini adalah orang yang memiliki kemampuan atau sifat yang spesial. Yang kedua itu adalah orang pintar yang mampu mengingat masa lampaunya. Yang ketiga itu adalah hipnotis. Namun hipnotis ini tidak berlaku untuk semua orang. Terdapat beberapa orang yang susah untuk dihipnotis. Contohnya orang yang sering bermeditasi itu susah untuk dihipnotis dan susah juga untuk belajar hipnotis. Jadi hipnotis ini dilakukan hipnotis mundur sehingga ia mengingat masa lampau orang tersebut. Yang keempat itu adalah meditasi. Seseorang itu bermeditasi sampai memiliki kemampuan batinnya sendiri sehingga ia mengingat masa lampaunya. Sekian dari penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.